Pas di situ, Fer, lihat aku. Pas di sebelah sana, di bawah pohon besar ada yang gak wajar. Di sini zaman dulu, zaman Belanda, banyak sekali tambang emas. Dan mereka berani gali sampai ke tengah-tengah bukit. Ini ada satu yang besar di sini. Banjir. Saya cek kedalamannya. Kalau tidak terlalu dalam bisa masuk. Bau kelelawar. Air gelap. Tempat ideal untuk piton. Dari lagi cari gua-gua lain. Dan kita akan satu persatu selidiki di dalamnya. Ada apa aja? Ada sarang jenis walet tapi kosong. Luar biasa apa yang bisa diciptakan orang demi emas. Tujuan saya dengan eksplorasi semua gua yang ada di sekitar Kalawet untuk memastikan apakah ada satwa liar di dalamnya seperti piton. Jadi tujuannya adalah lebih memahami semua satwa liar yang ada di sekitar Kalawet Supayang. Ya, banjir. Ini dalam tadi. Ada air, udah lihat, ada. Jadi di dalam kawasan Kalawet di sini, daerah Supayang, banyak sekali gua-gua seperti ini yang digunakan waktu zaman Belanda untuk cari emas. Sekarang karena sudah ditinggalkan, menjadi tempat perlindungan beberapa satwa liar seperti piton. Itu kita akan coba selidiki di dalam. Saya perlu kayu karena di dalamnya ada lumpur, ada air, ada lumpur, dan saya perlu tahu kedalaman lumpurnya yang biasanya terbentuk dari kotoran-kotoran kelelawar. Itu sendiri bisa menimbulkan racun yang berbahaya. Jadi saya harus ambil kayu. Kemudian, Fer, kita pasang tali kan? Ya, pasang tali. Ya, pasang tali. Kemudian kita pasang tali untuk menemukan jalan keluarnya nanti. Nggak ada yang pengen stuck di dalam. Ambil kayu dulu. Sepertinya 10 meter lagi sudah nggak banjir. Dan saya harus jalan pelan-pelan untuk mengetahui kegerakan-kegerakan yang bisa ada, yang bisa memberi informasi mengenai keberadaan ular. Dan ini tempat yang ideal karena bagi beberapa satwa yang bisa berenang, andai dia dapat tempat perlindungan di sana, di ujung di mana itu kering, dia terlindung dari predatornya. Karena banyak predatornya nggak akan rela lewatin air yang kami sedang lewatin sekarang. Oke, sekarang kita belum terlalu dekat dengan dataran yang kering. Kita cari dulu ada mata nggak. Kalau saya jadi ular, pasti saya memilih tempat seperti ini untuk tempat perlindungan. Kita maju lagi sedikit. Ya, sudah tidak kelihatan lagi pintunya. Bagian bawahnya banjir. Mungkin di musim kemarau baru bisa masuk. Jadi gua seperti ini di wilayah Supayang ada puluhan. Ferry dan teman-teman di sini baru mengetahui beberapa saja. Jadi eksplorasi daerah Supayang masih terus berlanjut. Karena sekali lagi di dalam gua-gua tersebut yang teman-teman cari bukan emas, tapi yang dicari adalah gua yang mana yang menjadi tempat perlindungan bagi satwa liar. Karena walaupun itu buatan manusia, itu menjadi tempat perlindungan yang sempurna untuk beberapa jenis.
Kayaknya dalam yang ini hari ini nggak ada. Tapi harus sering dicek. Nanti kita ke kiri atau kanan cari lagi gua yang lain lah. Iya. Rasanya senang karena semua gua ini merupakan satu nilai plus untuk kawasan karena bisa dimanfaatkan satwa liar untuk mencari tempat perlindungan. Jadi walaupun hari ini belum menemukan satwa liar, Ferry dan saya tidak akan berhenti eksplorasi gua-gua di daerah Supayang untuk memastikan apakah ada satwa liar yang memanfaatkan gua-gua tersebut sebagai tempat perlindungan. Kena sinar lagi. Pada awalnya, Kalawet hanya ada di Kalimantan dan menerima satwa hasil sitaan dari Departemen Kehutanan dari seluruh Indonesia. Tahunya banyak satwa yang sebenarnya berasal dari Sumatera dikirim ke Kalimantan, padahal jenisnya berbeda. Jadi disitulah saya merasa pentingnya saya membangun cabang di Sumatera untuk rehabilitasi satwa yang berasal hanya dari Sumatera. Karena mengingat di Indonesia, di setiap pulau, itu jenis-jenisnya itu endemik. Jadi yang ada di Kalimantan hanya di Kalimantan, yang di Sumatera hanya di Sumatera. Batas dari Kalawet di sini bukit yang kedua di pertengahan dan di belakang masih memanjang sekitar 3 kilo. Dan saya memilih Sumatera Barat karena Sumatera Barat ada benar-benar di tengah-tengah Sumatera dan di depan Perpulauan Mentawai, di mana ada juga Wak Losi. Jadi secara geografi itu Sumatera Barat merupakan tempat yang strategis. Hampir sama badannya, cuman dia lebih lebar aja. Jadi ini Diora sama Mandu, dua wawa yang cukup istimewa karena mereka adalah jenis Wak Losi. Wak Losi itu hanya ada di Perpulauan Mentawai dan termasuk salah satu wawa yang paling terancam punah di Indonesia karena pembukaan lahan tetapi juga karena pemburuan. Dan tidak ada NGO lain di dunia yang coba menyelamatkan mereka selain Kalawet. Harapan saya mereka kembali ke hutan itu besar. Karena di Mentawai, karena permasalahan pemburuan, beberapa tempat masih ada habitatnya, masih ada hutan, belum dijadikan kebun seperti di Kalimantan misalnya. Tetapi satwanya sudah tidak ada. Jadi si Klosi ini sering dipanggil siamang kerdil karena dia berwarna hitam seperti siamang dan dia adalah wawa yang paling kecil dari semua jenis wawa yang ada. Jadi dulu Diora dan Mandu dapat diselamatkan karena Kalawet bekerjasama dengan Taman Nasional Siberut. Jadi mereka berasal dari sana, ditangkap masyarakat di sana, kemudian disita Departemen Kehutanan, Taman Nasional Siberut kirim Mandu dan Diora di sini, dan mudah-mudahan akan bisa dikirim lagi ke Siberut. Kalau bisa, Kalawet juga membangun stasiun penelitian di Siberut. Jadi
ketika membawa satwa-satwa itu tidak terlalu jauh ke sini. Dan di sana secara ekologi, secara lingkungan itu sudah sama gitu. Jadi berbeda kalau di sini kan lingkungannya berbeda dengan yang di Siberut. Itu intinya. Dan harapan saya nanti setelah direhabilitasi di sini itu dapat dilepas liarkan lagi di kawasan Taman Nasional. Sehingga keutuhan jenis-jenis yang dilindungi di kawasan Taman Nasional itu akan tetap terjaga. Satu minggu yang lalu, walaupun masih ada bekas, tapi lukanya cukup kering. Dan harapannya ibunya tidak akan korek lagi lukanya. Jadi sudah saatnya sekarang untuk kita coba masukin dia lagi dengan orang tuanya. Jadi tantangannya cukup besar karena apabila keluarga dia menerima dia kembali, dia ada kesempatan untuk kembali ke alam. Karena keluarga dia adalah keluarga calon pelepasan. Jadi mudah-mudahan kita akan bisa melihat Kari masuk lagi dengan mamanya, papanya, dan diterima. Ada kekhawatiran karena ada resiko orang tua dia tidak menerima dia lagi. Karena sudah kelamaan pisah dengan mereka, bisa saja mereka tidak mau lagi menerima dia di kandangnya. Dan kalau terjadi itu, dia bisa dibunuh. Skenario kedua bisa saja diterima di dalam kandang tetapi tidak dirawat. Sama aja ujungnya itu Kari bisa terancam. Yang kita harapkan skenario ketiga yaitu orang tua dia senang menerima dia lagi dan merawat dia lagi. Itu yang kita harapkan. Nggak mau dia. Jadi harapan saya sekarang adalah Kari bersama orang tuanya satu hari bisa kembali ke alam, kembali ke hutan. Di Indonesia masih banyak satwa yang katanya dilindungi tetapi masih dijual secara bebas. Dan hari ini saya bersama Ferry akan datangin salah satu pasar hewan yang ada di Kota Padang. Ini ayam apa yang kecil gitu? Ayam kate. Jadi biasanya ini tempat-tempat di mana kita bisa pesan dan biasanya apa aja. Jadi satwa-satwa yang dilindungi tidak akan dipajang, tapi belum tentu tidak bisa kita beli. Kecil sekarang. Dulu lebih besar kan pasarnya? Sama juga. Rasanya lebih ramai dulu. Kalau di sini kalau kita mau membeli siamang itu ada yang bisa jual lah di sini. Nggak ada lagi lah. Ibu nggak ada pula kita. Oh monyet? Kalau saya mau monyet untuk manjat kelapa? Nah, kalau monyet ada juga sekali. Sekali ada lah. Monyet, Monyet apa? beruk kan? Beruk. Ya, ada juga. Beruk. Ungko, apa? Wawa. Ungko. Yang satu lagi apa namanya? Yang bunyi itu. Enggak, yang kuning.
Simpei. Oh, Simpei itu simpei. ada juga tuh. Rongko nggak ada. Pun ada juga. Kalau kita mau beli, carinya di mana, Pak? Tapi tidak tahu pula kita tuh. Kalau orang mau jual kita pun nggak mau beli. Ini lindungi kan. Lindungi hutan. Kalau simpei masih bisa. Sampai masih bisa. Sampai itu ada yang kuning, ada yang hitam. Ya, yang kuning itu yang cantik itu yang Ini cantik. yang khas Sumatera Barat itu. Udah langka pula sudah. Oh, langka pula juga. Tapi masih bisa kita pelihara itu. Bisa pelihara bisa juga. Itu tidak ada pula terdatang di sini lagi. Oh, Udah lama nggak ada terdatang. Tapi kalau kera, baru ada juga. kera betul. Tuh, musangkang. Oh ya, nggak lihat saya tadi. Isi ya. Oh. Tidur dia. Siang hari tidur lah. Ya kalau kukang menatapnya tidur sehari. Kalau dikasih makan dia bangun. Oh gitu. Ada anaknya? Enggak. Kalau kukang seperti ini Pak, biasanya kalau jualnya harganya berapa? Tergantung kita kadang-kadang ada atas 100, ada 200 ini. 200.000. Iya. Kukang ini kalau yang udah dewasa kayak gini kan orang kan kalau ibarat orang sini kan untuk apa aja? Untuk obat untuk Oh, obat. Jadi untuk apa yang dimakan? hatinya tuh. Hatinya. Bang, Oh, bisik-bisik nggak dengar saya. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh banyak peminatnya tuh. Untuk Yang mainan. kecil. Nah, anaknya tuh Kalau kayak gini gigit. gigit lagi. Gigit lah. Kalau ini seperti simpei masih bebas lah istilahnya. Bisa. Ini kan dalam apa nih? Kukang ini kan dilindungi juga kadang-kadang sebetulnya. Oh, dilindungi juga katanya. Kukang Oh, dilindungi juga kalau tidak salah. oke. Cuma tidak seketat siamang kan. Nggak seketat siamang. Nah, dia masih banyak juga kita. Oh. Jadi kalau kukang seperti ini Bapak beli untuk taruh di sini untuk jual lagi. Seperti itu, Cak. Lagi Bukan Bapak yang cari di hutan. enggak. Ya, makasih Pak lah informasinya. Ya. Dan ternyata benar, di pasar hewan Padang ada kukang yang jelas-jelas merupakan satwa yang dilindungi, yang dipajang untuk dijual. Dan kayaknya di seluruh Indonesia, seperti di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, pasti ada pasar yang menjual Boleh lihat satwa tupainya? liar yang dilindungi secara bebas. Berapa kira-kira Pak kalau dijual? Ini buat mainan, Iya, buat mainan. buat mainan. Oh, nggak dijual, untuk di sini aja. Oh, mainan di sini. Dan sangat disayangkan, biasanya orang yang membeli satwa-satwa tersebut adalah orang yang seharusnya melindungi mereka, seperti pejabat, aparat. Di Kalawet sendiri sering menerima satwa bekas piaraan aparat atau pejabat. Di Indonesia tidak akan ada banyak perubahan dalam usaha memberantas perdagangan satwa liar kalau orang-orang yang seharusnya menjadi contoh masih memelihara satwa itu sendiri. Metro TV. Metro hari ini setiap hari live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.